semuanya, teman-teman tahu nggak sih berita ini? Atau ini? Atau ini? Yap, meskipun pertanggal video ini dibuat, kita udah menjalani pandemi COVID-19 ini lebih dari 1 tahun, tapi belum tampak aja nih kapan berakhirnya. Pasti kalian rindu kan nonton di bioskop, ketemu teman, atau kuliah offline. Semua aktivitas yang tadinya offline kita harus lakuin semuanya jadi online. Nah, maka dari itu, supaya pandemi ini tuh cepat berakhir, aku mau ngasih tahu ke kalian nih pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi Syah, aku masih bingung nih protokol kesehatannya tuh apa aja ya? Nah, yang pertama adalah kalian harus pastiin kalian selalu pakai masker tiap kali kalian keluar rumah. Kalian bisa pakai masker medis, masker kain, atau kalian mau double pakai masker medis plus masker kain. Dan yang penting kalian harus pastiin mulut dan hidung kalian itu tertutup dengan sempurna. Jangan cuman mulutnya doang nih yang ketutupan, sedangkan hidungnya tuh tetap kebuka. Selengkapnya kalau kalian mau lihat cara pakai masker yang benar, kalian bisa cek video aku di Instagramnya ini. Oke, nah yang kedua adalah kalian harus sering-sering cuci tangan. Kalian bisa ikutin step-step yang ada di video setelah ini. Kalau semisal kalian itu lagi di luar dan nggak bisa cuci tangan dengan air dan sabun, kalian bisa menggantikannya dengan hand sanitizer. Yang penting kalian harus pastiin tangan kalian itu bersih ya. Nah, yang ketiga adalah menjaga jarak. Kalian harus pastiin tiap kali ketemu orang, kalian itu menjaga jaraknya minimal 1 meter atau sampai 2 meter. Kenapa sih penting untuk menjaga jarak setidaknya 1-2 meter? Nah, menurut Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19 ini dapat menyebar melalui kontak sejauh 6 kaki atau 2 meter. Nah, penyebarannya ini bisa lewat batuk, bersin, atau berbicara. Makanya penting banget nih untuk menjaga jarak supaya kita tidak tertular COVID-19. Nah, yang keempat adalah jauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah batasi mobilitas. Kira-kira apa lagi sih Syah yang bisa dilakuin? Yang pertama, kalian harus hindari pegang-pegang benda di sekitar kalian yang mungkin aja di benda-benda itu tuh tertempel virus COVID. Nih aku contohin nih ya, kalau misal kalian mau mencet lift, kalian harus pakai perantara, jangan langsung pakai tangan kalian. Nah, setelah aku cari-cari, menurut WHO, virus COVID-19 ini bisa bertahan sampai 72 jam di permukaan plastik dan stainless steel, bertahan sampai 4 jam di permukaan tembaga, dan bertahan sampai 24 jam di permukaan kardus. Maka dari itu, jangan sentuh-sentuh barang di sekitar kalian yang nggak diketahui kebersihannya ya. Terus juga hindari memegang mata, atau mulut, atau muka gitu, karena bisa mentransmisikan virus-virus yang ada di sekitar kita dan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah kalian harus makan makanan yang bergizi supaya tubuh kalian itu siap untuk menangkal virus COVID-19. Kalau kalian bingung gimana caranya menentukan gizi seimbang, kalian bisa ikutin anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih. Namanya adalah Isi Piringku. Jadi sepertiga makanan pokok seperti nasi, sepertiga sayuran, 1/6 buah-buahan, dan 1/6 lauk pauk. Yang keempat, kalian harus minum vitamin juga. Dan yang kelima adalah pastiin kalian selalu berolahraga. Nah, untuk durasi aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO untuk orang dewasa umur 18-64 tahun adalah 150-300 menit per minggu. Nah, penting banget kan untuk kita stay at home dan menunda untuk bertemu dengan orang-orang tersayang. Karena meskipun tampaknya kita tuh baik-baik aja, bisa aja loh kita tuh lagi membawa virusnya dan bisa menulari orang-orang tersayang. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian nih aktivitas-aktivitas apa yang tetap bisa dilakuin di rumah dengan menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, kalian bisa membaca buku. Nah, udah banyak banget nih penelitian tentang manfaat dari membaca buku. Salah satu studi yang dilaksanakan di University of Sussex mengatakan bahwa membaca buku dapat mengurangi stres sampai 68%. Keren banget kan? Yang kedua, kalian bisa menulis jurnal. Manfaat dari journaling juga gak kalah banyak nih dari membaca buku. Di antaranya adalah bisa mengontrol kecemasan, mengurangi stres, dan membantu menghadapi depresi. Yang ketiga, kalian bisa mengerjakan tugas. Yang keempat, kalian bisa nonton drama kesukaan
kalian. Dan yang kelima adalah bersih-bersih kamar. Nah, teman-teman udah tahu kan protokol-protokol kesehatan apa yang sesuai dianjurin oleh pemerintah dan aktivitas-aktivitas apa yang tetap bisa kalian lakuin di rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga video ini bermanfaat dan aku doakan kalian semua sehat selalu. Thank you!